Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Quran sekalian. Kita sudah belajar tentang konsep Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian kita sudah belajar tentang Malik Yaumiddin. Nah, sekarang kita akan melihat korelasi dua ayat ini. Saya berikan sebuah ilustrasi supaya kita mudah untuk bisa memahaminya. Katakanlah di sebuah kelas. Di sebuah kelas, kemudian datanglah seorang guru. Guru ini baik luar biasa. Ketika pertemuan pertama, sang guru ini tidak memberikan tugas. Sang guru ingin dekat dengan muridnya. Banyak melakukan permainan dengan murid-muridnya. Dan murid-muridnya merasa senang. Guru ini baik sekali. Kemudian keesokan harinya, sang guru juga belum memulai mata pelajaran. Sang guru bercerita, kemudian asik bermain dengan murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya menangkap, guru ini luar biasa. Guru ini menyenangkan. Hari ketiga melakukan hal yang sama. Nah, setelah hari keempat, sang guru baru memulai kelasnya. Yuk, sekarang saatnya kita belajar. Kemarin kita sudah puas kan bermain-main. Hari ini kita akan belajar. Oke. Kemudian pelajaran pertama, silakan dibuka buku halaman sekian. Kemudian ada murid di belakang mengatakan, guru kita kan baik, nggak apa-apa. Terus dia melakukan coret-coret di dinding. Kemudian temannya mengingatkan, hei, guru kita sudah mulai pelajaran. Udah, nggak apa-apa, guru kita baik. Dia nggak akan marah kok. Dia terus mencoret dinding itu. Kemudian sang guru melihat kepada anak ini, kemudian mendekat. Kemudian temannya nyolek, guru kita memperhatikan kamu. Kamu berhenti. Tenang, guru kita baik. Tidak akan ada masalah. No problem, kata dia. Kira-kira yang dilakukan oleh anak ini, apa yang dilakukan sebenarnya? Dia memanfaatkan sifat baik gurunya dengan melakukan apa? Dengan melakukan kesalahan. Kalau kita kembali lagi dalam kehidupan kita kembali lagi dari ilustrasi tadi, ke dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah itu Maha Penyayang dan menjaga kita. Namun kadang dalam kehidupan kita memanfaatkan sifat kasih sayang ini. Allah kan Maha Baik, Allah adalah Rahman dan Ar-Rahim. Jadi nggak apa-apalah kita melakukan ini dan itu. Kita melakukan kesalahan, melakukan maksiat, kemudian melakukan kembali. Seperti anak yang tadi. Memanfaatkan sifat kasih sayang, kebaikan dari gurunya. Kita manusia kadang memanfaatkan sifat kasih sayang Allah ini dengan melakukan kemaksiatan. Nah, sekarang kita lihat ilustrasi yang kedua. Ada seorang yang kaya, baik hati, kemudian melihat seseorang di pinggir jalan, kemudian akhirnya orang yang di pinggir jalan ini, kamu ikut saya, kamu tinggal di rumah saya, ikut ke Jakarta. Kemudian dibawa ke rumahnya, rumahnya sangat besar. Kemudian disediakan kamar, kamu boleh tinggal di sini, ini kamar kamu. Kamu boleh kemana saja di rumah ini, cuman ada satu yang saya inginkan. Kamu tidak boleh melewati garis ini. Area dalam rumah ini tidak boleh engkau masuki. Itu aturan. Kamu paham? Paham. Oke, kemudian dia hidup di situ, mendapatkan makanan, kebutuhannya semua tercukupi, dia nyaman hidup di situ. Kemudian suatu hari, dia tidak sengaja melewati garis batas yang tuannya sudah tentukan. Ada perasaan bersalah tuh pada saat itu. Aduh, Tuhan pasti marah kepada saya sudah melewati garis batas. Tuannya ada di tingkat 2, kemudian melihat ke bawah, dan melihat orang ini melanggar garis batas. Perasaan bersalahnya makin besar. Namun ternyata tuannya tidak melakukan apa-apa, tidak merespon apa-apa. Dia melakukan aktivitasnya kembali. Kemudian dia kembali ke kamarnya, dia merenungkan apa yang terjadi pada saat itu, dan teringat, ternyata area yang dilarang itu sangat bagus sekali. Keren banget, indah banget.
nikmat banget di situ. Kemudian beberapa hari kemudian dia berniat untuk memasuki area itu lagi. Masih ada rasa bersalah pada saat itu, tapi dia pengen mengetahui kenikmatan yang di area itu. Tuannya melihat kembali. Di event kedua ini, tuannya tidak memberikan respon kembali. Kemudian, di hari-hari berikutnya, orang yang tinggal di rumah tuannya ini, bukan hanya garis batas yang dilewati, tapi dia sudah bermain-main di area yang tuannya larang. Dan ini berlangsung sekian waktu. Dan akhirnya, setelah 10 tahun kemudian, tuannya mengatakan seperti ini, "Kamu ke ruangan saya." Dan ketika di dalam ruangan, tuannya mengatakan, "Saya melihat kamu pada saat hari sekian, hari ini, hari dan tanggalnya tuannya sebutkan, kamu melanggar dan kamu merasa bersalah pada saat itu. Dan tanggal sekian, kamu dengan sengaja melewati garis batas yang sudah saya tentukan. Dan saya mencatat dan saya melihat semuanya. Dan berikutnya, kamu bukan hanya melewati garis batas, tapi kamu bermain-main di area yang sudah saya larang. Saya putuskan hari ini karena pelanggaran yang sudah kamu lakukan dan saya sudah menentukan aturan, maka saya akan menghukum kamu hari ini juga." Kira-kira orang ini akan kaget nggak? Orang ini akan shock nggak? Tentu akan shock. Tentu akan kaget. Loh, Tuhan saya kan sebelumnya tidak melakukan apa-apa. Bukan berarti tidak melakukan apa-apa tidak akan memberikan hukuman. Hari ini saya akan menghukum kamu. Kan aturannya sudah clear, aturannya sudah jelas. Nah, ilustrasi ini menggambarkan tentang siapa sih sebenarnya? Ilustrasi ini menggambarkan tentang diri kita. Kita memanfaatkan sifat kasih sayang Allah. Kemudian kita melakukan kemaksiatan. Ketika kita melakukan kemaksiatan pertama kali, ada rasa bersalah pada diri kita. Kita tidak nyaman tuh ketika kita melakukan kesalahan itu. Berbohongkah, menganiaya orang lain, mengatakan kata-kata yang tidak baik, kita tidak akan nyaman tuh. Mencuri, dan segala macamnya. Berbagai macam bentuk kemaksiatan, ketika pertama kali kita melakukan, ada perasaan tidak nyaman. Dan kita merasa bersalah pada saat itu. Mungkin kita beristighfar pada saat itu. Kemudian setelah kita merenungkan kembali, ternyata enak ya. Kemudian berikutnya, kita sengaja. Yang awalnya kita tidak sengaja, berikutnya kita sengaja. Setelah kita sengaja, next step-nya apa? Next step-nya malah kita menikmati kemaksiatan itu. Dan kelak, kita lihat, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sekarang Malik Yaumiddin. Allah bisa tegakkan keadilan di hari pembalasan, di hari pengadilan, dan Allah bisa hukum kita. Kira-kira ngeri gak? Ngeri. Bukan berarti ketika kita melakukan kemaksiatan dan tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, kita merasa nggak terjadi apa-apa kok. Ketika saya melakukan kemaksiatan, kemudian kita berpikir, loh, rezeki saya masih ada, saya bisa bekerja, saya bisa mendapatkan bonus, dan kehidupan saya sudah normal semuanya, jadi nggak terjadi apa-apa, pasti Allah nggak akan marah terhadap saya. Allah kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi ingat, Allah memiliki Malik Yaumiddin, dan Allah akan tegakkan keadilan itu. Jadi bukan berarti ketika tidak terjadi apa-apa, Allah tidak akan menegakkan keadilan dan Allah tidak akan menghukum kita. Bisa jadi di akhirat kelak Allah akan menghukum kita. Dan ketika itu kita akan menyesal. Sama menyesalnya dengan orang yang tadi dipungut di pinggir jalan, melakukan kesalahan, dan pada saat setelah melakukan kesalahan itu dia akan dihukum, dia akan menyesal. Sama dengan diri kita. Mungkin kita tidak merasakan apa-apa sekarang, tapi kelak Allah akan tegakkan keadilan. Jangan sampai kita menyesal pada saat itu. Ini korelasi Ar-Rahman, Ar-Rahim dengan Malik Yaumiddin. Kita jangan memanfaatkan sifat kasih sayang Allah
dengan melakukan kemaksiatan dan melakukan dosa. Kemudian kita melihat tidak terjadi apa-apa, jangan melakukan itu. Karena Allah memiliki Malik Yaumiddin. Di hari pembalasan, Allah bisa tegakkan keadilan dan bisa menghukum kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan seperti itu. Dan mudah-mudahan di akhirat kelak, kita bisa diberikan ampunan oleh Allah dalam kehidupan yang akan datang. Dan kita pada kehidupan sekarang jangan memanfaatkan sifat kasih sayang Allah dengan melakukan kemaksiatan. Ketika pertama kali kita melakukan kemaksiatan dan perasaan bersalah, maka segera bertobat. Jangan ulangi lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.